Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya Romo Yus dari Paroki Kosambi Baru. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita perhatikan kalau Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita? Mungkin akan sangat mudah kalau kita membaca Injil hari ini atau kita mendengarkan Injil tadi. Dikatakan dari duka cita berubah menjadi sukacita. Dari kegelisahan, ketakutan berubah menjadi kegembiraan. Ini bukan orang sinting ya. Kalau orang sinting itu gampang tiba-tiba nangis, tiba-tiba tertawa dan sebagainya. Tapi Roh Allah itu bekerja memang memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita manusia yang menerima Roh Allah. Mungkin boleh dikatakan tidak semua kita bisa menerima Roh Allah itu. Mengapa? Karena mungkin kita tertutup oleh pikiran kita, perasaan kita, ataupun halusinasi kita. Tetapi sukacita, kegembiraan yang kita terima dari Roh Allah adalah dengan seluruh hati, pikiran, dan ketulusan. Nah, saya merasa amat terkesan ketika Bapak Suci Fransiskus Mendiang itu datang ke Jakarta. Saya menonton melalui media televisi. Apa yang saya perhatikan? Dengan kehadirannya ada satu kegembiraan dalam diri saya. Seorang Bapak Suci yang memang sudah lama kita nanti-nantikan. Terakhir Yohanes Paulus II itu tahun 89. Dan sekarang lagi baru datang tahun lalu, kemarin ya. Dan apa yang kita rasakan? Saya merasakan bahwa begitu dia turun, dia senyum. Dia melambai-lambaikan tangan begini. Itu artinya bahwa dengan senyumnya, walaupun saya menyadari dia capek, dia lelah dalam perjalanan itu. Apalagi kondisi badan dia memang tidak fit seperti biasanya. Tetapi itu menunjukkan bahwa bagaimana roh itu sungguh-sungguh memenuhi dirinya. Sehingga kegembiraan, sukacita yang dia ungkapkan melalui senyumnya itu, itulah karya Roh Allah. Lebih lanjut, saya mengamati bahwa seorang pemimpin negara yang dijemput itu mungkin dengan kendaraan kenegaraan. Tetapi dia dengan amat sederhana memilih Toyota yang mungkin bagi orang Jakarta itu biasa. Lalu juga yang menarik, dia duduknya di depan, di samping supir. Kalau bos-bos itu biasanya di tengah lah. Lalu juga tertutup lagi. Artinya pintu kacanya itu ditutup. Kemarin pada waktu Emmanuel Macron datang, itu juga kita nggak melihat. Ya pokoknya ada di dalam mobil kita nggak tahu. Tetapi Paus Fransiskus dengan senyum, dengan tenang, dia melambai-lambaikan tangan kepada seluruh jemaat atau orang-orang yang menyongsongnya. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Bagi saya mungkin orang-orang macam dia itu agak takut ya, nanti jangan-jangan saya ditembak. Jangan saya diperlakukan tidak adil, dilempari telur dan sebagainya. Tetapi dia dengan senang, dengan tenang, lalu melambai-lambaikan itu seolah-olah tidak ada apa-apa. Inilah keyakinan bahwa Roh Allah itu bekerja di dalam dirinya untuk menyampaikan satu kabar gembira, kabar bahagia. Ini cerita saya yang pertama. Cerita saya yang kedua, ketika pemilihan Paus yang baru. Paus Leo XIV ini terpilih. Kemarin pada waktu kami, para Romo, ada pertemuan di Puncak, Bapak Kardinal hanya mengatakan, pokoknya tidak ada intrik-intrik
dalam pemilihan paus yang agak cepat. Gitu. Baru 1,5 hari sudah 2/3. Dan setelah 2/3 itu sudah tepuk tangan. Tidak ada yang protes, tidak ada yang menyanggah. Semua menerima itu. Kalau saya tanya pada Bapak Kardinal, Bapak Uskup, pada waktu diumumkan itu bahwa paus baru terpilih, itu para kardinal semua nongol di totoh bagian atas itu. Saya melihat semua kardinal itu ada. Kok Bapak Kardinal enggak ada? Jangan-jangan terpilih. Jangan-jangan enggak pulang lagi ke Jakarta. Ternyata dia bilang apa? Semua berebutan untuk melihat ke depan. Oh, berebutan tuh. Jadi rupanya itu begitu 2/3 hampir sepenuhnya lah terpilih itu, mereka sudah jalan masuk ke depan seperti itu. Dan menarik lagi adalah pemilihan ini begitu cepat dan tidak ada soal-soal politik, intrik apa-apa, semua sukacita, semua gembira, semua bahagia. Ini adalah karya Roh Allah. Dan yang menantikan orang-orang yang ada di lapangan itu sungguh-sungguh menantikan kapan asap putih itu muncul dari Kapel Sistina. Ternyata benar, ketika muncul itu semua berteriak, bersorak-sorai, bergembira. Tidak ada protes juga dari pengunjung atau umat yang hadir. Kita nggak bisa protes apa-apa sih. Tetapi inilah yang saya katakan, kekuatan Roh Allah itu ada di dalam diri setiap orang yang menampilkan ciri-ciri sederhana, penuh perhatian, penuh ketulusan, mau memahami, mau menerima, mau mendengarkan, dan mau terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ini adalah karya Roh Allah. Kalau dikatakan di dalam tema ini, dikatakan Roh Kudus menganugerahkan perdamaian bagi dunia. Nah, kita ini apa? Kita ini kecil, apalagi orang Kristiani di Indonesia itu kecil persentasinya. Apa bagi dunia yang bisa kita berikan agar dunia ini damai? Orang di mana-mana ada peperangan di Gaza, sebelumnya Rusia dan Ukraina, dan sekarang Pakistan, India, itu terus berperang. Katakanlah itu secara global. Tetapi kita tidak tahu juga bahwa di antara suku-suku masih berperang. Di antara orang-orang yang memang berpolemik masih terus. Nah, maka Roh Allah kalau dia berkarya pasti akan memudahkan orang lain untuk mencari perdamaian. Kita tidak usah bagaimana memikirkan Ukraina dan Rusia harus berdamai. Bagaimana Israel dan Palestina itu harus menghentikan peperangan. Bagaimana Pakistan dan India harus menghentikan semuanya agresinya itu. Tetapi bagi masyarakat kita, bahkan yang terpenting bagi keluarga kita, peran Roh Allah untuk mendamaikan keluarga kita apa? Nah, disinilah kalau kita mau membuka diri terhadap kehadiran Roh Allah, Roh Kudus, kita diliputi sukacita, kita diliputi oleh kegembiraan, kita diliputi oleh suasana penerimaan satu sama lain, tidak ada curiga, tidak ada praduga apa-apa, tetapi kita saling menerima, saling secara tulus memberikan kegembiraan. Itulah peranan Roh Kudus. Nah, bagaimana bagi dunia? Tentu kalau kita semua menerima Roh Allah di dalam diri kita, amat jelas bagi kita berperan serta. Bukan hanya bagi dunia, tetapi bagi lingkungan kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri,
bagi anak-anak kita sendiri. Baru saja ada orang tua mengeluh pada saya, Romo, anak saya kalau diajak ke gereja, dia menolak, dia suka marah-marah, Romo. Tetapi dia sendiri tugasnya di gereja, Romo. Tapi kalau ikut misa, enggak. Jadi saya heran loh, kok bisa tugas di gereja tapi dia enggak mau ikut misa. Mungkin pikiran kita jadi aneh ya, karena kita biasa misa. Nah, saya juga merasa aneh juga kok bisa demikian. Tentu ada masalah di dalam dirinya. Tidak terbuka, tidak mau mengakui bahwa ada kekurangan, ada kekeliruan, sehingga roh Allah tertutup di dalam dirinya. Nah, maka kalau kita senantiasa terbuka, roh Allah akan berperan secara amat mengagumkan di dalam kehidupan kita. Tidak usah dengan kata-kata yang amat muluk, yang amat baik, amat filosofis atau teologis. Tidak usah. Dengan senyum, dengan penerimaan diri, dengan penuh sukacita menerima orang lain. Ya. Walaupun mungkin ada perasaan-perasaan yang berbeda. Tetapi orang terus mengusahakan walaupun perasaan-perasaannya itu harus dia tekan sedemikian rupa. Kita tahu bahwa perasaan kita itu tidak pernah salah. Perasaan kita selalu benar. Ya. Kalau kita ditanya, kamu sedang jengkel ya sama saya? Enggak. Tapi mulut itu udah jelas, mata itu sudah jelas. Bahwa kita tidak sedang senang dengan dia, dengan orang lain. Hanya mulut kita saja mengatakan begitu. Nah, kita sering menipu diri dengan cara-cara semacam itu. Tetapi kalau roh Allah itu bekerja di dalam diri kita masing-masing, kita semua punya roh Allah dan bekerja di dalam diri kita, maka dunia ini akan damai. Maka itulah yang boleh kita katakan, kalau roh Allah itu menyertai kehidupan kita, dia akan meneguhkan diri kita, memberikan kekuatan, menumbuhkan pengharapan di dalam hidup kita. Walaupun pengharapan yang kita terima itu sedikit. Tetapi ketika tumbuh, dalam lagu tahun jubileum jelas, api kehidupan itu ada di dalam diri kita dan tumbuh. Dan kemudian apa yang kita rasakan, inilah lambang api yang akhirnya membakar semangat kita, membakar pengharapan kita, menjadi tanda kehadiran roh Allah di dalam hidup kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, di dalam perayaan Ekaristi ini kita kembali memohon rahmat agar karunia dari Roh Kudus itu selalu meneguhkan pengharapan kita, supaya kita akhirnya merasakan damai, merasakan tenang, merasakan sukacita dan bahagia, sehingga kita tidak lagi merasakan ada jarak satu sama lain, ada pertengkaran, perselisihan satu sama lain. Saling menerima, saling memaafkan, dan saling meneguhkan. Mari melalui perayaan ini kita mohon rahmat Allah, agar Allah mengutus rohnya, menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan memberkati.